Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau datanglah, lawatlah setiap umat-Mu yang masuk ke pelayanan ini, yang berbeban berat ada kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang jalannya buntu dibukakan jalan keluar, ada terobosan, ada mukjizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom Ibu Linda, terima kasih sudah bergabung. Shalom, ada kakak Ibu Evi Lampus ya, kakak Wirawati, shalom semuanya, selamat bergabung. Dan semuanya ya, ada kakak Liwanco, selamat bergabung, salam kenal ya untuk kakak Cakrawala Eyewear semuanya. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Sukacita surga, mari kita menaikkan pujian. Apapun keadaan kita mau selalu memuji Tuhan, kita mau selalu mengambil keputusan untuk bersukacita, bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
puji Tuhan. Shalom, ada Ibu Roberta, ada Kakak Orlando, Kakak Lubi Seni, Kakak Bunda Argin, dia tadi, Kakak Ani Agustin, ya selamat bergabung semuanya. Mari saya mengajak kembali Bapak Ibu kita naikkan pujian, katakan hatiku percaya. Apapun yang terjadi, kami mau tetap memilih untuk selalu percaya karena janji-Mu ya Tuhan setia di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah sumber daripada kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah dariku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu Shalom padaku Wester, silakan naik. berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian dan syukur kami kepadamu, biarlah Engkau boleh berkenan dengan puji-pujian kami. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir, Engkau yang take over, dan urapan-Mu hamba-Mu mohon, curahkan urapan-Mu yang baru kepada setiap kami yang hadir saat ini di live streaming ini. Curahkanlah ya Tuhan,
urapi kami, dan taruhlah setiap kata-katamu itu di bibir mulut hambamu ini, sehingga hanya perkataanmu saja yang keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, dibukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Shalom sekali lagi semuanya, Ibu Mercy ya, dan semuanya yang baru bergabung. Ada Pak Hayang, apa kabar ya? Udah lama gak kelihatan. Ibu Berlian, Kakak Tia juga udah lama gak kelihatan ya. Shalom Wester, semangat pagi hari ini ya. Happy Sunday Ibu Evi dan semuanya. Mari kembali kita akan membahas firman Tuhan tentang contoh orang-orang yang takut akan Tuhan, bagaimana mereka menikmati berkat Tuhan, tetapi orang-orang yang memilih untuk menyembah dunia ini, menyembah segala sesuatu yang ada di dunia ini, bagaimana akhir hidup mereka mengalami kekalahan, mereka dirampas oleh musuh, dan bahkan mereka mengalami kebinasaan ya. Bapak Ibu, saya sebentar cari musik dulu. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share sehingga semua umat Tuhan bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga mereka diluputkan dari kebinasaan, sehingga mereka bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Nah, oke. Ya, di tempat saya ini di Jakarta hujan lebat ya. Jadi saya harus pindah ruangan supaya internetnya jalan gitu ya. Shalom Bu Eli ya, ada Kakak Novika juga ya. Ya mudah-mudahan di tempatnya Bapak Ibu ya cuacanya baik ya, sehingga internetnya semuanya bagus. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang anaknya Salomo, yakni Rehabeam, bagaimana Rehabeam meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu ya, di kitab 2 Tawarik 12 ya kan, kemarin sampai 2 Tawarik 12 ayat yang ke-7. Saya bacakan lagi ya buat Bapak Ibu supaya kita paham benar-benar ya, ketika kita memilih untuk mencintai dunia, untuk menghambakan diri kepada dunia, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita dijajah oleh musuh, kita dicuri, dirampok oleh musuh ya. Saya bacakan kembali buat Bapak Ibu. 2 Tawarik 12 ayat 7. Bapak Ibu boleh ketik di komentar, boleh share ya, bantu share sehingga firman Tuhan ini dibaca oleh banyak orang dan banyak orang yang terberkati. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, jadi Tuhan ngomong ya lewat Nabi Semaya untuk Raja Yehuda ini, untuk Rehabeam anaknya Salomo, bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, tetapi karena mereka merendahkan diri. Nah, kuncinya Bapak Ibu, merendahkan diri, bertobat ya. Jadi mereka tidak jadi dibinasakan, tetapi tetap ada konsekuensi hukumannya itu dari Tuhan yang mereka harus alami, yakni seperti ini ya. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka. Lihat betapa Tuhan itu ya murah hati ya, walaupun sudah berdosa, sudah melanggar hukumnya, tetapi lihat betapa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan ketika umatnya sungguh-sungguh merendahkan diri dan bertobat. Perhatikan, aku segera akan meluputkan mereka. Tetap ya Tuhan itu menolong mereka. Dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Jadi mereka diluputkan dari musuh ya yang membinasakan mereka. Tetapi perhatikan ya ayat yang ke-8, 2 Tawarik 12 ayat ke-8.
tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Mereka akan menjadi hamba-hambanya. Perhatikan, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku, kata Tuhan, dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas, perhatikan, merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampas. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Oh, saya lupa, kemarin saya sudah bahas ya ayat ini. Ya nggak apa-apa deh pengulangan ya, supaya kita semua benar-benar aware gitu ya. Benar-benar paham bahwa ketika kita mencintai dunia ini, ketika kita menghambakan diri kepada UANG, maka apa yang terjadi? Kita akan dirampas, dirampok, kita akan kehilangan bahkan. Ya Bapak Ibu yang ketemu, mohon maaf ya, mungkin bukan Bapak Ibu tetapi tetangga-tetangga sebelah yang mengalami istilahnya engkau kerja apapun juga misalnya gagal, atau misalnya engkau itu kerja ya dapat duit tetapi kayaknya duit itu masuk ke dalam kantung yang berlubang, atau ketika engkau kerja itu kayaknya seperti apa namanya, langit tembaga. Nah Bapak Ibu ya, engkau yang mengalami atau engkau yang ada di posisi seperti itu, periksa, mari periksa apakah engkau sudah dengan secara tidak sadar memperhambakan dirimu kepada UANG ya. Sangat fatal sekali Bapak Ibu kalau kita memperhambakan diri kita kepada UANG. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri ya, yang kemarin yang saya pernah ceritakan tentang saudara saya ini. Karena kecintaannya kepada UANG, malah ya Bapak Ibu, saudara saya ini padahal duitnya, istilahnya duitnya lumayan gitu loh, lumayan banyak, dapat rezeki yang istilahnya rezekinya juga banyak, tetapi ada aja caranya untuk dihabisi oleh musuh. Maksudnya apa? Ditipu lah, dicuri lah, ada aja jalannya yang istilahnya ya. Nah itu tadi, karena dia itu ya, walaupun dia umat Tuhan, dia itu berdoa sama Tuhan, tetapi gak ngerti jalan-jalannya, dan kecintaannya bukan kecintaan kepada Tuhan atau hal-hal yang eternal itu apa ya, yang kekal, tetapi kecintaannya kepada hal-hal yang duniawi. Kepengen ya gak ada salahnya sih ya, namanya manusia, kita kepengen diberkati, punya ini, punya itu, nggak ada salahnya. Tetapi yang jadi pertanyaan itu, di manakah hatimu berada? Di manakah kecintaanmu itu berada? Ya, saya bisa saksikan bahwa ketika saya menaruh kecintaan saya sama Tuhan, ya, ketika saya bahkan mau membayar harga, ya, membayar harga itu, kalau Tuhan suruh apa gitu ya, ya dengan sekali lagi saya tidak bermaksud untuk meninggikan diri atau menyombongkan, sama sekali enggak, tetapi saya mau menginspirasi Bapak Ibu ya, ketika saya mau berkorban gitu ya, saya sebetulnya dengan uang itu ya, saya bisa menyenangkan hati sendiri gitu ya, bisa senang-senang dengan uang itu ya. Sebetulnya saya bisa ya pokoknya bisa senang-senang lah, bisa seperti orang-orang lain, bisa seperti saudara-saudara saya atau teman-teman saya ya, yang membanggakan diri dengan UANG itu ya. Tetapi ketika justru malah saya memilih untuk berkorban ya Bapak Ibu, memilih untuk berkorban, untuk mengasihi Tuhan, memberi kepada Tuhan ya. Atau misalnya ketika Tuhan suruh saya, Ciara kasih si ini lagi butuh, saya berkorban gitu ya. Malah Bapak Ibu, apa yang saya impi-impikan itu ya, apa yang saya impi-impikan, Tuhan itu bisa ngasihnya juga double.
Saya ingat ya waktu itu ya, saksikan jangan ya, saksikan jangan. Ini itu soalnya di live ya, jadi saya nggak tahu siapa yang masuk ke live saya. Tetapi oke lah saya saksikan ya. Roh Kudus saksikan jangan. Mau dengar apa enggak kesaksiannya? Oke ya. Saya saksikan karena ada Bu Eli bilang mau, Bu Esther bilang mau. Oke, saya saksikan. Saya itu satu waktu ya pergi dengan keluarga saya, dengan keluarga gitu ya. Mereka itu kan sukanya tas-tas mahal gitu, namanya cewek gitu ya. Tas-tas mahal yang branded gitu ya. Satu tas aja berapa duit gitu ya. Dan pada saat itu ya kita sama-sama lah, namanya juga lagi acara keluarga gitu ya, kita pergi rame-rame ya. Mereka semua belanja tas-tas mahal yang harganya ajubile gitu ya. Nah, saya diam sama sekali, saya nggak belanja dalam hati saya. Dengan uang sebesar itu, saya sebetulnya bisa memberi banyak kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang butuh. Kayaknya sayang sekali hanya untuk beli satu tas mahal aja berapa duit gitu. Dan saya sama sekali nggak, ya saya sih ya diem-diem aja. Tahu kan Bapak Ibu, di antara kelompok orang yang belanja gitu, kita diem nggak belanja ya, kayak orang orang bengong ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Saya sih diem-diem aja. Kepengen enggak ya, sama sekali enggak, karena saya nggak tahu, hati saya memang nggak ada di situ gitu ya. Bukan karena gimana, cuman ya karena nggak ada kepengen lah sama sekali untuk beli-beli yang begituan. Nah, sementara saya itu ya dididik sama Tuhan suruh berkorban terus ya, suruh cara bantu ini, cara bantu gereja ini, cara ya begitulah. Setiap hari itu kerja saya ya, dalam bulan-bulan itu, dalam tahun-tahun itu dimana Tuhan menggembleng saya. Nah, Bapak Ibu nggak pakai lama ya. Karena kan itu kan acara keluarga, jadi acara keluarga, jadi kita rame-rame ya. Acara keluarga saya itu kan waktu itu tinggal jauh ya, tinggal di Australia, jadi acara keluarga semuanya datang. Nah, Bapak Ibu, saya itu ya, yang lucunya saya itu pada saat keluarga mau berpisah gitu ya, mau pulang masing-masing ke negeri asalnya. Ya, caranya Tuhan itu lucu ya, aneh juga. Tiba-tiba ketika perpisahan itu saya bisa dikasih, Bapak Ibu. Dikasih itu yang tas mahal yang ajubile harganya itu, dikasih gratis. Jadi nggak pakai duit saya. Dan dikasihnya itu bukan satu, Bapak Ibu. Dikasihnya itu berapa? 2. Luar biasa kan? Saya nggak minta, saya juga nggak kepengen, dan saya juga ya apa ya, ya nggak ada hati di situ ya kan. Malah saya itu disuruh pilih apa yang kamu mau. Dalam hati saya bingung, saya juga nggak ngidam gitu. Tahu kan Bapak Ibu, kan ada orang yang memang ngidamnya, memang senangnya ya tas branded gitu ya, yang mahal. Kalau saya disuruh dipaksa malah harus beli, saya bilang saya nggak mau, harus beli. Saya minta mentahnya aja nggak boleh. Minta mentahnya aja nggak boleh, kamu harus gitu ya. Pilih apa aja yang kamu mau. Coba kan Bapak Ibu, ya kan, ketika kita mengejar, maksud saya ini hanya mau menyaksikan ya Bapak Ibu. Ketika kita mengejar hal-hal dunia ini, ya konsekuensinya tadi seperti kitab 2 Tawarik 12 ayat 7 dan 8 ini ya. Tuhan berkata, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa? Hamba-hambanya UANG, hamba-hambanya si jahat, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Ya, ketika kita malah mengejar hatinya Tuhan, kita mencari perkenanannya Tuhan, malah hal-hal yang
kita nggak kepikir gitu ya. Ya sejujurnya kepengen sih ada kali ya. Bukan kepengen, mungkin saya sih nggak kepengen, cuman mikirnya saya ini bersusah-susah, berkorban gitu ya. Sedangkan mereka itu berfoya-foya gitu. Nyesek, ada nyesek juga sih, cuma nyesek aja, tapi nggak, sebetulnya kalau kepengen beli yang seperti begitu, kayaknya saya udah nggak ada kepengennya untuk yang begituan ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana apa yang saya saksikan ini hanya memberikan dia, hanya hal-hal kecil sebetulnya ya kan, hal-hal kecil, tetapi saat itu ketika saya mengalami hal itu, saya merasakan, tuh, saya tahu Tuhan itu lagi ngajarin saya bahwa ketika saya sebetulnya sungguh-sungguh mencari perkenanannya Tuhan, menghambakan diri kepada Allah. Karena kasih itu, sekali lagi, kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan? Ketika kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka apa yang kita nggak cari, bahkan Tuhan sediakan. Tuhan lebih mampu bahkan memanjakan kita ya kan. Itu kan hal-hal kecil yang saya merasa, oh saya dimanjakan Tuhan nih. Iya kan? Iya kan? Betul kan? Nah, saya percaya Bapak Ibu itu bukan hanya istilahnya, itu memang hal kecil, tetapi itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Kalau engkau setia menjadi penyembah-penyembah Allah, sesungguhnya apa sih yang Tuhan cari? Tuhan memanggil kita hanya untuk apa? Jadi penyembah-penyembahnya. Waktu Abraham dipanggil keluar, dipisahkan dari dunia, maksud saya dipisahkan dari keluarganya, dari sanak familinya, dari negerinya, dia itu dipanggil hanya untuk apa? Menyembah Allah. Ya Abraham juga nggak sibuk bagaimana caranya supaya dia diberkati Tuhan. Nggak sibuk itu, bukan? Dia hanya sibuk memastikan bagaimana dia menjadi penyembah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau baca firman Tuhan, bagaimana di setiap tempat yang baru dia itu selalu mendirikan mezbah, altar. Altar itu altar penyembahan. Nanti saya akan masuk ke situ ya. Saya akan bahas bagaimana pintu gerbang kemakmuran, nanti itu satu khotbah sendiri ya. Saya nggak akan loncat-loncat ke sana. Saya ini kalau cerita firman Tuhan itu bisa loncat-loncat ke sana, jadi nggak fokus. Oke, kembali kita akan membahas ya contoh-contoh raja-raja Yehuda yang menyembah Tuhan, akhirnya seperti apa, dan yang menyembah dunia akhirnya seperti apa. Nah, raja-raja ini berbicara tentang Anda dan saya. Saat ini juga pilihannya ada di tanganmu dan di tanganku ya. Apakah kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau kita mau menyembah UANG? Kalau UANG itu jadi tuan, dia akan jadi tuan yang sangat jahat dan kejam. Kita ini akan dihabisi. Dihabisi itu apa? Dimiskinkan ya. Oke. Bahkan Rehabeam itu dikatakan kenapa ia berbuat jahat. Ya Bapak Ibu, kenapa ia dikatakan berbuat jahat? Padahal kalau kita lihat Rehabeam, ya anaknya Salomo itu, kalau Bapak Ibu baca di kitab 2 Tawarik 12 ya, dia itu sebetulnya nggak jahat-jahat amat. Apa sih yang dikatakan kenapa ia berbuat jahat? Saya mau membacakan dari 2 Tawarik 12 ayat 14. Kenapa dikatakan ia berbuat jahat? Raja Rehabeam anak Salomo itu ya, ia berbuat yang jahat, perhatikan ayat 14, karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan Rehabeam itu berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Jadi ya seringkali mungkin ya umat Tuhan itu berpikir bahwa asalkan kita tidak ngejahatin orang ya, asalkan kita nggak mencuri, nggak apa gitu ya, kita ini sudah baik loh, kita ini sudah benar gitu.
Bukan begitu kan, biasanya kita berpikir seperti itu kan. Tetapi firman Tuhan di kitab 2 Tawarik 12 ayat 14 menceritakan bagaimana Rehabeam dikatakan jahat karena ia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, ia tidak tekun mencari Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya Anda dan saya, mungkin kita sudah lama menjadi umat Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Untuk menekuni, untuk belajar akan jalan-jalan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah Bapak Ibu yang tekun mencari Tuhan. Bukan, kalau enggak mungkin jam 4 pagi, hujan-hujan gini enak tidur, bukan? Tetapi Bapak Ibu memilih yang terbaik, yakni duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk umat-Mu ini yang sangat Engkau kasihi, untuk putra-putri kesayangan-Mu ini yang sangat mengasihi Engkau, yang suka, yang cinta mendengarkan suara firman Tuhan. Engkau tidak akan sama menjadi seperti umat-umat Tuhan yang average, yang standar. Engkau pasti akan dibawa naik dan bukan turun. Engkau pasti akan dibawa menjadi kepala dan bukan ekor, karena engkau sungguh-sungguh tekun mencari Tuhan. Amin, 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 terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan kembali membahas raja berikutnya setelah Raja Rehabeam. Oh ya, sebentar, saya akan tetap membacakan ya 2 Tawarik 12 ayat 16. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian dari ayat 15 ya. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar sisilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus menerus ada perang. Perhatikan Bapak Ibu ya, yang 2 Tawarik 12 ayat 15b yang saya mau garis bawahi. Antara Rehabeam dan Yerobeam terus menerus ada perang. Bapak Ibu, ketika engkau toleransi dengan dosa, ketika engkau kompromi dengan dosa, ketika engkau mengkompromikan hatimu jadi setengah-setengah gitu, istilahnya setengah cinta Tuhan, setengah cinta dunia, atau setengah cinta UANG, maka perhatikan apa yang terjadi. Terus menerus akan ada peperangan. Ya memang bisa ketika engkau datang sama Tuhan, engkau berdoa, ya Tuhan tolong, karena Tuhan itu penuh dengan murah hati, penuh dengan belas kasihan. Tuhan akan menolong ketika kita berteriak minta tolong. Tetapi terus menerus akan ada peperangan, bukan? Istilahnya Tuhan tolong, ya satu masalah selesai kan, Tuhan menolong ketika kita berteriak minta tolong. Kemudian ada lagi masalah lagi, ada lagi masalah lagi. Kenapa? Ayo sekarang kita mau sungguh-sungguh belajar ya akan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika hati kita gak sungguh-sungguh, gak segenap hati mencintai Tuhan, kita itu sedang membuka pintu bagi si jahat, memberikan kesempatan bagi si jahat itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini adalah perjuangan kita seumur hidup ya Bapak Ibu, perjuangan kita seumur hidup untuk menyelaraskan hati kita, untuk jangan sampai hati kita ini jatuh cinta kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Karena memang itu adalah hukumnya Tuhan, ketika kita jatuh cinta kepada dunia ini, maka upahnya adalah kebinasaan. Ya, saya berdoa Roh Kudus mampukan setiap kami untuk mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Itulah sesungguhnya Bapak Ibu doa saya setiap hari kepada Tuhan. Saya juga mendoakan Bapak Ibu doa yang sama. Kenapa? Karena ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau itu akan diluputkan dari segala kebinasaan. Engkau akan dibawa naik. Engkau itu pasti akan mengalami janji Tuhan, pasti. Kalau engkau dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan dikatakan di kitab Roma 8 segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang
mengasihi dia, itu hukumnya otomatis. Makanya Mazmur 23 bisa berkata, kebaikan dan kemurahanmu belaka yang mengejar-ngejar aku. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya yang lainnya ya, kalau nggak salah versi TPT ya, berkata seperti itu, mengejar-ngejar. Kalau bahasa Indonesia dikatakan mengikuti ya, bahasanya lebih gimana gitu loh. Tetapi dalam versi TPT-nya kalau nggak salah, mengejar-ngejar kita. Kenapa? Karena hati kita benar. Nah, ya, mari Roh Kudus tolong setiap kami untuk punya hati yang sungguh-sungguh menjadi penyembah-Mu. Penyembah itu apa sih Bapak Ibu? Saya pernah bagikan ya, saya tidak akan berbicara panjang lagi. Penyembah itu ya, namanya juga menyembah. Kalau zaman dulu itu, kayak namanya Abraham ya, membangun altar penyembahan. Dan di atas altarnya itu, di atas mezbahnya itu ada kurban, bukan? Ya kan, ada yang dikurbankan gitu loh. Yang dikurbankan, itu saya mau garis bawahi ya. Dikurbankan. Nah, saat ini kita udah gak perlu lagi mengorbankan hewan gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah bukan korban yang sempurna. Tuhan sudah mengutus anaknya menjadi kurban yang sempurna di atas kayu salib. Bukan yang sudah menghapuskan seluruh dosa kita. Membayar semua harga daripada berkat Tuhan bagi setiap kita, bukan? Ya kan? Harga dari semua berkat itu, maksudnya berkat Tuhan untuk kita sudah dibayar di atas kayu salib. Nah, jadi kita sudah gak perlu lagi ngurbanin itu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengorbankan semuanya ya, nyawanya dia sudah berikan kepada kita. Hidupnya bahkan di dunia ini selama 30 tahun lebih ya, 33 tahun kan, hanya untuk melayani. Sudah dikorbankan semuanya, diberikan semuanya bagi kita. Bahkan firman-Nya itu sendiri sudah diberikan bagi kita. Nah, apa sih yang Tuhan tuntut sebetulnya dari kita? Kita juga mau menjadi penyembah. Penyembah itu apa? Memberikan diri kita sebagai kurban. Seperti yang ditulis di Roma 12 ayat 1-3, bukan? Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan mana yang sempurna. Ya kan, kalau Tuhan sudah memberikan dirinya sebagai korban bagi kita, adalah sesuatu yang sangat wajar kalau kita juga mempersembahkan hidup kita. Maksudnya apa sih bicara mempersembahkan hidup kita ini? Maksudnya itu ya, kehendakku itu kita mau kasih menjadi kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita. Ya kan, kita mau mencari kesenangan, bukan lagi kesenangan kita, tetapi kesenangan Tuhan. Itu namanya mempersembahkan hidup kita. Ya kan, kayak tadi kesaksian yang saya saksikan, saya punya pilihan loh, foya-foya sama seperti saudara-saudara saya, bebas menggunakan uangnya ya kan, foya-foya, wah hore gitu, kayaknya bebas sekali, free gitu ya. Tetapi saya menyerahkan kehendak bebas saya itu kepada Tuhan, untuk Tuhan atur. Ya kan? Untuk Tuhan atur. Saya tidak memakai kebebasan saya itu untuk saya pergunakan untuk suka-suka saya, tetapi saya menyerahkannya semua kepada Tuhan. Tidak mencari kesenangan saya. Saya kan bisa aja, saya juga mau dong senang-senang misalnya, bebas foya-foya kayak saudara-saudara saya misal. Tetapi saya tundukkan itu. Ya sekali lagi, saya tidak sedang menyombongkan diri. Saya tidak bisa melakukannya semuanya itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya
Ya Tuhan mendidik saya, menggembleng saya supaya saya bisa memberi kesaksian kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihat, oh iya benar loh, firman Tuhan itu luar biasa dahsyat ya. Luar biasa dahsyat kan? Ya kan? Saya yang enggak itu bisa dipaksa bahkan untuk beli. Saya bilang, saya nggak mau, saya mau cashnya aja. Nggak boleh gitu. Beli, pilih apa yang kau mau gitu. Luar biasa kan? Luar biasa caranya Tuhan itu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kau benar-benar menyembah Tuhan, kau mau menyerahkan bahkan apa yang kau suka, apa keinginanmu, bahkan perkataanmu itu ya, ketika kau mau berkata-kata juga mikir dulu gitu ya. Saya membiasakan diri saya, melatih diri saya, dan saya harap ya ini juga menginspirasi Bapak Ibu. Ketika kita mau ngomong apa ya, tanya dulu sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang harus saya jawab gitu ya, apa yang harus saya perkatakan ya. Dan kalau misalnya kita jatuh, kita salah ngomong, kita mau cepet-cepet minta ampun sama Roh Kudus, sama Tuhan, supaya kita ini selalu align with God. Align itu apa? Aligning, tahu kan bahasa Indonesianya apa ya? Selaras dengan Tuhan, selaras berjalan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Oke, kembali lagi. Sampai di mana tadi? Ya, sampai bagaimana peperangan itu terus-menerus terjadi ketika kita toleransi dengan dosa, ketika kita toleransi ya dengan keinginan-keinginan daging, maka peperangan itu akan terus terjadi. Dan perhatikan Bapak Ibu, peperangan itu namanya juga perang. Kalau perang itu ya ada yang diperangi, bukan? Ada lawan, ada musuh, dan ada pihak kita yang harus melawan, bukan? Apa jadinya kalau kita nggak melawan? Kalau kita nggak melawan, kita akan dihabisi sampai habis total. Bukan begitu kan? Ya kan? Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Kita itu entah kita sadar nggak sadar, entah kita mengerti atau nggak mengerti, kita ini selalu, waduh Pak Willem terima kasih untuk gift-giftnya ya, Tuhan Yesus memberkati, diberkati pekerjaan dan usahanya. Semua gift-giftnya Bapak Ibu itu saya kembalikan, tidak ada satu peser pun yang saya ambil. Saya kembalikan kepada pekerjaan Tuhan ya, dan kepada orang-orang yang susah. Kalau Tuhan suruh saya kasih, ya saya kasih gitu ya. Nah semuanya itu ya dari kocek sendiri sih sebetulnya. Dan dari gift Bapak Ibu ya. Oke, kocek sendiri juga ya dari Tuhan ya, berkat Tuhan semuanya, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali lagi tadi sampai mana saya jadi lupa. Terus menerus ada peperangan ya kan? Ya kan? Tadi sampai mana saya lupa. Ya, oke. Kita lanjut ya. Saya mau membagikan satu ayat firman Tuhan ya, yang sangat bagus ya. Saya memang pernah menyaksikan ini kepada Bapak Ibu, tetapi saya percaya karena firman Tuhannya nyambung, jadi saya bagikan kembali ya, dari Yesaya 58. Yesaya 58. Ini memang berbicara tentang Sabat ya, tetapi Bapak Ibu, pewahyuan Roh Kudus yang Roh Kudus berikan kepada saya, memang mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar ini, atau saya pun belum pernah mendengar, tetapi pewahyuan daripada Roh Kudus yang Roh Kudus beritahu kepada saya, sesungguhnya Sabat itu berbicara tentang Anda dan saya. Walaupun Sabat itu ya dalam perjanjian lama, tetapi korelasinya untuk Anda dan saya. Sebetulnya Sabat itu hari yang dikuduskan untuk Tuhan, bukan? Iya kan? Intinya hari Sabat itu hari dimana kita ini sungguh-sungguh ya menguduskan diri untuk Tuhan, mendedikasikan hari itu untuk Tuhan, bukan? Nah sesungguhnya Sabat ini berbicara tentang Anda dan saya hari ini,
penyembah-penyembah Tuhan. Kita mau mendedikasikan hari-hari kita. Sebetulnya bukan hanya satu hari di dalam satu minggu. Kalau perjanjian lama kan Sabat itu rest ya. Itu hanya satu hari dalam satu minggu. Tetapi sesungguhnya Sabat itu berbicara bagaimana kita mau juga mendedikasikan setiap hari kita menjadi hari-hari yang kudus untuk Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh kerja ya. Kalau zaman perjanjian lama, Sabat perjanjian lama kan kita nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Bukan berarti seperti itu, tetapi Sabat secara spirit ya, secara rohani kita mau mendedikasikan bukan hanya saja setiap hari untuk Tuhan, tetapi mendedikasikan diri kita menjadi altar, menjadi mezbah penyembahan bagi Tuhan, mendedikasikan hidup kita bagi Tuhan. Dalam versi bahasa Indonesianya memang kurang jelas ya, karena masih bercampur aduk dengan terjemahan bahasa Indonesianya, masih bercampur aduk dengan sabatnya perjanjian lama. Tetapi kalau dalam versi saya loncat ya, Yesaya 58 ayat yang ke-13, Yesaya 58 ayat yang ke-13, cuman saya mau terjemahkan dalam versi New King James Version-nya, saya terjemahkan ya. Sebentar, Yesaya 58, Bapak Ibu bisa buka ayat yang ke-13. Dalam versi New King James Version-nya saya terjemahkan. Yesaya 58 ayat 13b-nya ya, 13b-nya. And shall honor him, not doing your own ways, no finding your own pleasure, no speaking your own words. Maksudnya apa dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Dan ketika engkau menghormati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, dengan cara kita sendiri, atau mencari kesenangan kita sendiri. Nah, intinya Sabat itu seperti itu Bapak Ibu, sesungguhnya tidak mencari kesenangan kita sendiri, tidak tadi apa yang pertama, tidak melakukan segala sesuatu dengan cara kita sendiri ya, tidak bekerja dengan cara kita sendiri, tidak cari duit dengan cara kita sendiri, tetapi caranya siapa? Caranya Tuhan. Inilah sebetulnya inti dari Sabat itu Bapak Ibu, bagi kita yang hidup di perjanjian baru. No finding your own pleasure, tidak mencari kesenangan kita sendiri. Itu sebetulnya inti daripada penyembahan, inti daripada Sabat. Tidak mencari kesenangan kita sendiri, tetapi mencari kesenangannya siapa? Kesenangannya Tuhan. No speaking your own words, tidak berbicara dengan perkataan kita sendiri. Ketika kita mau ngomong itu, kita nggak mau berkata-kata dengan perkataan kita sendiri, tetapi setiap perkataan kita itu perkataan yang dipimpin oleh Tuhan ya. Bahkan perkataan-perkataan janji-janji firman Tuhan, itulah yang kita mau perkatakan. Maka perhatikan ya ayat ke-14 dalam versi New King James Version-nya. Then you shall delight yourself in the Lord. Maka engkau akan bersenang-senang di dalam Tuhan. Perhatikan Mazmur 34 berkata, ketika engkau bersenang-senang, bersukacita oleh karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, hukum dunia sama hukum Tuhan itu berbeda jauh ya. Ketika kita menjadi penyembah Tuhan, ketika kita berkorban gitu ya, ketika kita bersenang-senang, bukan karena dunia ini, bukan karena UANG ya, tetapi karena Tuhan, bukan karena rezeki nomplok gitu, bukan, tetapi karena Tuhan. Maka perhatikan, saya bacakan selanjutnya ya. And I will cause you to ride on the high hills of the earth. Aku akan membawa engkau dengan kendaraan
kemenangan dalam versi bahasa Indonesianya. Di puncak-puncak bukit, bukan? Iya kan? Masih ingat penglihatannya Ibu Esther yang saya terjemahkan, saya bukakan ayat ini? Ya kan? Ini adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Dan bahkan, and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Dan aku akan memberikan engkau makan dengan warisan leluhurmu Yakub, ya, ayahmu. Perhatikan ya, ini di dalam bahasa Indonesianya kayaknya nggak ada. The mouth of the Lord has spoken. Mulut Tuhan sudah berbicara, menekankan kembali penekanan bahwa Tuhan itu setia terhadap janjinya. Nah, Bapak Ibu, saya nggak tahu dimanapun sekarang engkau berada. Mungkin posisimu itu paling rendah, semua orang mencibir engkau atau menganggap engkau sebelah mata ya. Dimanapun engkau berada, mungkin sama seperti saya dulu ya. Ketika Tuhan mengizinkan saya dihabisi oleh musuh, ketika saya ada di titik yang paling rendah dalam hidup saya, bisnis saya kacau beliau, saya nggak punya income. Dan ya karena waktu itu ya memang saya itu dari pertama merit itu nggak pernah begini-begini gitu sama suami. Begini-begini tahu kan Bapak Ibu, minta duit gitu sama suami. Jadi dan kebetulan suami saya juga di luar negeri, saya juga di negeri mana, jadi terpisah gitu ya. Pada saat yang paling rendah sekalipun, nggak ada siapa-siapa yang saya bisa minta tolong ya. Dan saya memang menghidupi diri sendiri, menghidupi anak saya juga ya, waktu itu di Australia. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau setia taat ya, waktu itu Tuhan mengizinkan saya, bahkan uang saya yang sedikit itu ya Tuhan suruh kasih. Dan saya ya puji Tuhan karena Roh Kudus, sekali lagi saya punya iman untuk memberi ya. Tetapi saya bisa pastikan saya hari ini ada ya, Tuhan gantikan semuanya itu, bahkan berlipat-lipat, bahkan segala sesuatu yang saya impikan, yang saya pikir nggak mungkin gitu loh ya, Tuhan berikan dengan caranya sendiri. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu setia. Firman Tuhan itu, janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapak Ibu, pertanyaannya ya Bapak Ibu, apakah Anda dan saya mau taat? Untuk taat itu butuh iman, bukan? Iya kan? Kalau nggak punya iman, saya nggak akan mungkin taat, bukan? Ya saya juga nggak mungkin bisa punya iman kalau bukan karena ya anugerah Tuhan juga. Tapi ya sekali lagi kita juga mau mendengarkan suara firman Tuhan, bukan? Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, untuk taat memang butuh iman. Kita nggak bisa taat kalau kita nggak punya iman, Bapak Ibu ya. Dan kita juga ya nggak akan bisa mengalami janji Tuhan kalau kita nggak punya iman. Oke, saya tutup sampai di sini ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua, sudah membakar semangat Bapak Ibu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu setia, tidak pernah gagal. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menaruh kata-katamu di bibir mulut hambamu ini. Engkau yang sudah menerangi kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, saat ini Engkau yang menolong setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi tolong setiap kami untuk menetapkan dalam hati kami untuk taat kepada firman-Mu, untuk sungguh-sungguh menjadi penyembah Engkau, untuk tidak toleransi dengan hal-hal yang ada di dunia ini, untuk tidak sampai jatuh cinta kepada UANG atau kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena semuanya itu hanya akan membawa kami ke dalam kebinasaan. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu saat ini, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk penyembahan berhala.
sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk penderitaan, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya usir setiap roh kutuk yang menghalangi berkat-Mu. Saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kutuk sakit, penyakit, kutuk kelemahan tubuh, saya hancurkan, patahkan oleh darah Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, saya usir keluar dari Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk kuasa-Mu yang Engkau sudah nyatakan di tengah-tengah kami. Kembali saya mengundang Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, dimanapun mereka berada, dilawat oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan sekarang mengalir atas Bapak Ibu semua. Yang berbeban berat, ada kelepasan, ada kelegaan, yang lagi khawatir, yang lagi cemas. Saya menghardik setiap roh intimidasi, roh kecemasan, roh ketakutan, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus, digantikan dengan roh sukacita, damai, sejahtera, kasih Tuhan yang melimpah-limpah turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu, terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, atas sawah ladangmu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, ya terima kasih Bapa di surga. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang sedang membagi-bagikan berkat Tuhan ya pada waktu tadi ketika saya berdoa. Ya, entah Bapak Ibu melihat, entah Bapak Ibu merasakan atau tidak ya. Terima saja dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya terima berkat Tuhan termanifestasi dalam hidup saya dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya caranya untuk menerima berkat Tuhan. Jangan dengan masa iya sih kalau engkau berkata begitu, engkau sedang meragukan gitu ya berkat Tuhan. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon kiranya Engkau datang dan melawat lagi setiap kekasih-kekasih-Mu yang sedang sakit. Ya, saya berdoa untuk anak Samuel. Saya berdoa untuk anak Samuel. Anak Samuel ini suka cemas ya, Pak Willem, mohon maaf, suka anxiety kah? Kayaknya suka anxiety ya, suka cemas gitu. Betulkah apa yang saya rasakan ini? Oke, saya berdoa ya. Ya Pak Willem, sebentar ya, saya cari musik dulu. Oh, musiknya hilang gitu. Untuk anak Samuel ini, Bapak harus lebih lagi memberikan perhatian ya. Perhatian sebagai seorang ayah. Saya mengerti zaman sekarang itu ya zamannya sibuk gitu ya. Saya juga tahu, saya pernah ada di area situ di mana ya memang sibuk terus gitu ya. Tetapi Samuel ini butuh relationship yang dekat dengan papanya. Jadi papanya harus banyak meluangkan waktu untuk Samuel ya. Oke, dan saya juga berdoa untuk semua Bapak Ibu di sini
Yang sedang sakit lambung, saya berdoa. Kalau sakit lambung, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal, sakit di lambungmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, termasuk untuk Samuel, anxiety, kecemasan, saya hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Sekarang asam lambungnya normal, lambungnya gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang sakit di pundak, sekarang saya berdoa kuasa Tuhan mengalir. Roh yang menempel di pundakmu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kesembuhan mengalir, pundakmu udah gak sakit lagi, lehermu juga udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit kanker, saya kutuki sel-sel kanker dan sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semuanya, saya buang ke tubir laut saat ini. Jadilah engkau bebas, negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu, terima kasih untuk kuasamu yang mengalir terus saat ini. Engkau yang sesak di dada, sekarang jadilah bebas, dadamu gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit-sakit di persendian, kuasa Tuhan mengalir. Sendi-sendimu yang kebas-kebas sudah gak kebas lagi, peredaran darahmu lancar dalam nama Tuhan Yesus. Peredaran darahmu lancar sekarang, tekanan darahmu normal, setiap organ dalam tubuhmu diberkati Tuhan, berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalmu berfungsi dengan baik, livermu berfungsi dengan baik, jantungmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Pankreas berfungsi dengan baik, gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Engkau yang sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan. Yang syaraf kejepit, ya saya berdoa untuk yang syaraf kejepit. Bapak Ibu lepaskan dulu pengampunan dalam nama Tuhan Yesus ya. Saat ini saya berdoa, syaraf kejepit jadilah kau bebas. Sekarang syarafmu udah gak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tulangmu dikembalikan posisinya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang jadilah kau bebas, syarafnya gak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu mulai coba gerakan dengan iman, katakan terima kasih Tuhan Yesus, saya terima berkat kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, maka engkau akan menerima kesembuhan itu ya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah dilawat Tuhan, sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan juga sudah disembuhkan. Ya, terima kasih Pak Willem ya. Dan semuanya, mari kita naikkan pujian ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada request kah? Atau ada kesaksian dari Ibu Esther? Sebelumnya kita naikkan pujian dulu ya. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian itu ya. Sungguh amat baik. Lagu Darah Yesus yang seperti apa ya?
Oke, kita Tuhan Yesus baik dulu ya. Baru nanti kita naikkan lagi pujian yang lain. Sesuai dengan request Bapak Ibu ya. Lagu Hatiku Rindu. Hatiku Rindu yang kayak gimana ya? Oke, lagu ini saya percaya semua orang tahu ya. Nanti kita nyanyikan seperti requestnya Bapak Ibu ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang lagi sakit, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar, saya akan mengundang naik ke atas. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sore, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Tadi ada request lagu apa lagi? Monggo silahkan. Kalau enggak saya mau mengundang. Ada yang mau didoakan ya tadi? Siapakah? Saya Yanto Kultom, benjolan di leher, sekarang keadaan sakit. Pak Yanto, boleh klik tombol tamu kalau mau didoakan secara khusus, sehingga saya bisa undang naik ke atas. Kalau nggak klik tombol tamu, saya nggak bisa undang naik ke atas. Saya nggak melihat nama Bapak di tombol tamu. Ya, oke. Hai Pak
Yanto baru masuk atau udah dari tadi ya? Kalau udah dari tadi saya sudah berdoa semuanya ya. Tetapi nggak apa-apa, saya doakan lagi. Atau Pak Yanto kalau nggak paham bagaimana caranya klik tombol tamu, Bapak boleh kirim pesan pribadi, nanti Bu Esther atau saya yang akan menelpon Bapak kalau Bapak nggak paham caranya untuk klik tombol tamu ya. Mungkin ada hal-hal yang memang harus dibereskan terlebih dahulu sebelum didoakan ya. Pak Yanto boleh kirim pesan pribadi kalau nggak tahu caranya ngeklik tombol tamu. Kalau nggak sekarang saya doakan ya, sambil saya doakan sekarang Bapak Ibu, kalau kau masih punya kepahitan ya, kau lepaskan dulu pengampunan supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Karena kuasa Tuhan itu real, Bapak Ibu ya, kuasa Tuhan itu real, bisa dirasakan. Biasanya yang menghalangi itu ya itu tadi, ada kepahitan hati ya, belum mengampuni. Kalau Pak Yanto mau mengampuni, sekarang ikuti doa saya dulu. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni saya, kalau saya masih menyimpan kepahitan, kebencian, dendam kepada orang-orang yang menyakiti hati saya, Saat ini saya mau melepaskan pengampunan, Bapak sebutkan namanya siapa. Kalau sudah, katakan amin. Amin. Ya Bapak, kalau pernah ke orang pintar juga minta ampun dulu ya. Minta ampun dulu, karena itu mendukakan hati Tuhan. Katakan, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu. Ampuni saya. Kalau saya pernah menduakan Engkau. Saat ini saya mau menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya. Dan saya menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya sekarang akan berdoa untuk Pak Yanto Gultom. Sekarang saya berdoa ya. Belas kasihan Tuhan turun atas Pak Yanto Gultom. Belas kasihan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu mohon turun atas Pak Yanto Gultom. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh-Mu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit-Mu, kutuk kelemahan tubuh-Mu sudah hancur, sudah patah saat ini. Saya perintahkan sakit yang ada di lehernya sekarang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Pergi sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut semua sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Keluar sekarang. Keluar dan jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Sekarang hamba-Mu melepaskan kuasa Tuhan atas Pak Yanto Gultom. Jadilah Engkau bebas, sembuh, pulih negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Yanto, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya, mohon tulis di komentar apa yang Bapak rasakan sekarang ya. Karena Bapak, ya saya nggak melihat nama Bapak di tombol tamu. Oke, mari kembali kita naikkan satu pujian lagi. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, mau silahkan. Ya, tadi ada kalau nggak salah Surya Bersinar ya. Mari kita menaikkan pujian ini. Surya bersinar di balik awan.
agak enak perasaan saya. Pak Yanto, sebelumnya Pak Yanto boleh tulis pesan pribadi ke inbox saya. Nanti Bu Esther atau saya yang akan menelpon Bapak, mendoakan Bapak ya. Kuasa Tuhan itu real ya. Enggak, maksud saya harus pergi, sakit itu harus pergi. Sekarang juga saya perintahkan sakitnya pergi. Saya perintahkan sekarang semua sakitnya yang ada di tubuhnya Pak Yanto pergi, tinggalkan tubuhnya Pak Yanto. Bukan hanya saja enakan, tetapi harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita naikkan pujian ini. Surya bersinar. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan Allah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan Allah. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Nah, Bapak Ibu nggak usah fokus ya sama komen-komen yang cari perhatian ya. Saya mengasihi setiap orang yang masuk ke live streaming ini, ya siapapun Anda. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawah, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah diberkati dengan firman, sudah disembuhkan, dan sudah ada sukacita kan, damai sejahtera Tuhan sudah mengalir. Sekarang penuh mengalir atas Bapak Ibu semua. Oke, saya akan berdoa untuk air ya. Bapak Ibu yang mau didoakan airnya ataupun minyaknya, boleh taruh di seperti saya ini, pegang ya, kita bawa kepada Tuhan. Bapa di surga,
Tuhan Yesus, ini adalah air dan minyak biasa di tangan kami, tetapi disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk melakukan perbuatan-perbuatan heran dan ajaib, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menghancurkan, mematahkan semua pekerjaan-pekerjaan si jahat. Roh-roh jahat akan lari ketika air ini diminum, ketika minyak ini dioleskan. Segala kuasa-kuasa jahat hancur, patah pekerjaannya. Dan ada pemulihan, ada berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Tadi Ibu Linda ya yang sudah mengingatkan. Siapa tadi yang sudah mengingatkan ya? Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Bu Esther, ada yang mau disampaikan kah? Belum. Oke, terima kasih semuanya ya. Shalom semuanya, selamat beribadah di gereja masing-masing. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.